Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Studi Eksperimental terhadap Karakteristik Pembentukan Ice Slurry berbahan dasar larutan sodium klorida dengan variasi konsentrasi dan kecepatan putaran scraper. Bagian pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah. Penelitian ini dilatar belakangi dari kepedulian terhadap pertumbuhan kebutuhan listrik di seluruh dunia yang terus meningkat. Salah satu aplikasi yang membutuhkan konsumsi energi yang tinggi adalah HVAC. Di negara-negara berkembang, kebutuhan energi untuk HVAC dapat mencapai setengah dari kebutuhan energi total bangunan dan 1/5 dari total energi yang digunakan secara nasional. Permasalahan energi ini juga menyebabkan isu-isu lingkungan seperti pemanasan global, ozone layer depletion, dan tingkat polusi yang tinggi. Mendapatkan concern yang cukup besar dan sangat mempengaruhi peraturan-peraturan terkait energi secara global. Salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan energi tersebut adalah menggunakan ice slurry dalam aplikasi pendinginan. Ice slurry memiliki kelebihan yaitu kalor laten yang tinggi, sehingga dapat mengurangi ukuran dari tangki penyimpanan. Ice slurry juga memiliki karakteristik aliran yang bagus, sehingga dapat didistribusikan melalui pompa tanpa mengalami penyumbatan di dalam pipa. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Wang dan Kusumoto juga menunjukkan bahwa penggunaan ice slurry dalam sistem pengkondisian udara dapat meningkatkan efisiensi energi secara signifikan. Sebagian besar energi yang dikonsumsi oleh generator ice slurry digunakan untuk mengoperasikan condensing unit. Kinerja sistem refrigerasi ini pada generator ice slurry dapat dihitung menggunakan rumus COP, yaitu perbandingan antara kalor yang diserap di dalam evaporator dengan daya kompresor. Konsumsi energi juga bergantung terhadap waktu pengoperasian generator ice slurry. Waktu pengoperasian ini bergantung terhadap energi nukleasi dari larutan. Semakin besar energi nukleasinya, maka akan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kristal-kristal es, sehingga semakin besar pula energi listrik yang dikonsumsi. Pembentukan kristal-kristal ice slurry ini juga bergantung terhadap beberapa parameter lain, diantaranya adalah konsentrasi dari larutan dan laju putaran scraper blade. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis kinerja sistem refrigerasi, mengamati fase pembentukan ice slurry, dan menganalisis pengaruh konsentrasi larutan dan laju putaran scraper blade terhadap yang pertama adalah laju penurunan temperatur minimum dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai temperatur tersebut. Yang ketiga adalah derajat supercooling, yang keempat adalah titik beku, dan yang kelima adalah fraksi es. Batasan masalah dari penelitian ini adalah eksperimen dilakukan pada kondisi ruangan dengan suhu 29 derajat Celcius dan kelembapan 55%. Variasi konsentrasi larutan NaCl adalah 2,4%, 4,8%, dan 7%. Condensing unit yang digunakan adalah sistem kompresi uap dengan daya 1 HP dan menggunakan refrigeran R404A sesuai dengan spesifikasi dari condensing unit tersebut. Variasi laju putaran scraper blade adalah 450 hingga 650 rpm. Bagian selanjutnya dari presentasi ini adalah tentang metodologi penelitian yang terdiri dari experimental setup dan pengolahan data. Berikut adalah skema dari experimental setup pada penelitian ini. Mula-mula, larutan NaCl sebanyak 10 kg dimasukkan ke dalam tangki. Larutan dialirkan dari bagian bawah tangki masuk melalui evaporator dan kembali lagi ke dalam tangki. Di dalam evaporator, larutan melepaskan kalor ke refrigeran sehingga suhunya menurun setiap kali keluar dari evaporator. Temperatur di dalam tangki diukur menggunakan 2 termokopel. Evaporator ini merupakan salah satu komponen dari sistem refrigerasi kompresi uap. Komponen lainnya adalah kondensor, kompresor, dan pipa kapiler. Tekanan dan temperatur refrigeran diukur di 4 titik yang berbeda. 4 titik tersebut adalah pada pipa tembaga dekat dengan bagian masuk dan keluar evaporator, serta dekat bagian masuk dan keluar kondenser.
Tentang pengukuran pressure gauge adalah minus 20 sampai 230 psi dengan ketelitian kurang lebih 1 psi. Tentang pengukuran termokopel adalah minus 10 sampai 85 derajat Celcius dengan ketelitian kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Di dalam evaporator terdapat scraper blade yang dapat berputar karena dihubungkan dengan motor listrik melalui bel. Data temperatur dan tekanan yang didapatkan dari thermocouple dan pressure gauge yang dipasang pada refrigeran digunakan untuk menentukan nilai entalpi dengan menggunakan bantuan perangkat lunak Engineering Equation Solver atau EES. Dengan mengasumsikan bahwa tidak ada kalor yang terbuang ke lingkungan serta tidak ada perubahan energi kinetik dan potensial dari refrigeran, maka didapatkan rumus untuk menghitung laju aliran kalor yang diserap di evaporator serta daya kompresor per satuan laju aliran massal. Rasio dari kedua nilai ini adalah COP dari sistem refrigerasi. Laju aliran kalor didapatkan dari selisih antara entalpi yang masuk dan keluar dari evaporator. Daya kompresor didapatkan dari selisih antara entalpi yang keluar dari evaporator dan yang masuk ke kondenser. Data yang didapatkan dari termokopel yang dipasang di dalam tangki penyimpanan dapat digunakan antara lain untuk mendapatkan grafik variasi temperatur terhadap waktu. Dari grafik ini maka kita dapat mengetahui fase-fase apa saja yang dilalui oleh larutan untuk menghasilkan ice slurry. Dari grafik tersebut kita juga dapat menghitung laju penurunan temperatur, yaitu temperatur akhir dikurangi temperatur awal dibagi waktu yang dibutuhkan selama perubahan temperatur tersebut. Temperatur akhir diambil ketika larutan telah mencapai suhu 0, sedangkan temperatur awal adalah 25 derajat Celcius. Kemudian kita juga bisa mendapatkan temperatur minimum dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai temperatur tersebut. Kemudian kita juga bisa mendapatkan titik beku serta derajat supercooling yang didefinisikan sebagai selisih antara titik beku inisial dengan temperatur minimum. Derajat supercooling inilah yang merupakan salah satu parameter yang mempengaruhi besarnya energi nukleasi. Kemudian untuk perhitungan fraksi S, semakin tinggi fraksi S pada larutan, maka akan semakin tinggi konsentrasi zat aditif di dalam zat cair yang belum membeku pada larutan tersebut. Hal ini terjadi karena S yang membeku hanya terdiri dari air murni, sehingga jumlah air murni dalam fase cair berkurang, akan tetapi kuantitas zat aditifnya tetap. Perubahan konsentrasi larutan ini dapat dijadikan parameter untuk menentukan fraksi S yang telah dicapai. Fraksi S, CI, sebagai fungsi dari konsentrasi bisa didapatkan dari persamaan yang dipropos oleh Melinder di jurnal yang diterbitkan tahun 2005. CI dan CO masing-masing adalah CS dan CO masing-masing adalah konsentrasi akhir dan awal dari larutan. Konsentrasi merupakan fungsi dari temperatur, sehingga fraksi S dapat dihitung dengan mengetahui temperatur yang telah dicapai. Berikut adalah rumusnya dalam bentuk persamaan polinomial. Bagian selanjutnya adalah hasil dan analisa. Grafik variasi temperatur refrigeran pada 4 titik ditunjukkan pada gambar berikut. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa temperatur bagian masuk kondenser selalu lebih besar dari temperatur ketika keluar. Hal ini disebabkan ketika refrigeran melalui kondenser, ia melepas kalor ke lingkungan sehingga suhunya menurun. Perbedaan temperatur antara bagian masuk dan keluar ini makin lama makin besar. Hal ini menunjukkan bahwa laju perpindahan kalor ke lingkungan semakin lama semakin tinggi. Hal sebaliknya terjadi di evaporator. Temperatur refrigeran ketika keluar dari evaporator selalu lebih besar daripada ketika masuk. Ini disebabkan ketika refrigeran melalui evaporator, ia menyerap kalor dari larutan sehingga suhunya meningkat. Perbedaan temperatur antara bagian masuk dan keluar ini makin lama makin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa laju perpindahan kalor dari larutan ke refrigeran semakin lama semakin rendah pula. Gambar 4,2 menunjukkan bahwa laju perpindahan kalor yang diserap dari larutan ketika melalui evaporator semakin lama semakin rendah. Perbedaan temperatur antara bagian masuk dan keluar evaporator yang semakin rendah menyebabkan perpindahan kalor yang juga akan semakin rendah. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, temperatur refrigeran yang keluar dari evaporator akan semakin menurun. Refrigeran yang keluar dari evaporator akan masuk ke dalam kompresor. Semakin rendah temperatur refrigeran, maka akan semakin besar kerja yang dilakukan oleh kompresor, sehingga grafik kerja kompresor akan mengalami peningkatan seperti diperlihatkan pada gambar 4,3. Sebagai konsekuensi dari semakin rendahnya kalor yang diserap, serta semakin tingginya kerja kompresor, maka COP sistem refrigerasi semakin lama akan semakin berkurang.
Kemudian analisis temperatur larutan. Pada konsentrasi 2,4%, laju penurunan tercepat adalah minus 0,58 Celcius per menit, dicapai pada putaran 500 rpm. Sedangkan untuk konsentrasi 4,8% adalah minus 0,56 Celcius per menit, pada putaran 450 rpm. Pada konsentrasi 7%, laju penurunan tercepat adalah minus 0,5 derajat Celcius per menit, dicapai pada putaran 550 dan 650. Energi nukleasi heterogen secara umum meningkat dengan meningkatnya konsentrasi zat aditif. Oleh karena itu, proses pendinginan seharusnya lebih cepat untuk nilai konsentrasi yang lebih rendah, karena membutuhkan energi yang lebih kecil. Laju putaran scraper juga dapat mempengaruhi laju penurunan temperatur. Laju RPM scraper yang tinggi akan meningkatkan flux kalor. Akan tetapi, putaran scraper juga dapat menghasilkan kalor tambahan yang terjadi akibat gesekan di dalam evaporator. Karena dua efek yang cenderung saling berlawanan ini, maka pengaruh dari laju scraper adalah rendah dan tidak tampak signifikan seperti yang terlihat pada grafik. Grafik pada gambar-gambar sebelumnya menunjukkan penurunan temperatur hingga 0 derajat Celcius yang merupakan bagian dari fase undercooling yang berlangsung hingga larutan mencapai temperatur minimum di titik B. Setelah mencapai titik B, temperatur naik hingga mencapai titik beku inisial yaitu titik C. Fase ini disebut dengan nukleasi. Kenaikan temperatur ini disebabkan oleh pelepasan kalor laten dari kristal-kristal es yang terbentuk. Kalor laten ini lebih besar daripada pelepasan kalor dari larutan. Kemudian setelah melewati titik C, ukuran kristal dan kuantitasnya mulai bertambah. Fase ini disebut dengan crystal growth. Gambar 4.13 memperlihatkan variasi temperatur minimum yang dicapai oleh larutan dengan variasi RPM dan konsentrasi. Pada gambar tampak bahwa untuk setiap nilai kelajuan rotasi, larutan dengan konsentrasi lebih tinggi selalu mencapai temperatur minimum yang lebih rendah. Hal ini disebabkan semakin kuatnya efek elektrolisis air ketika konsentrasi zat aditif di dalamnya meningkat. Efek kelajuan putaran scraper blade itu sendiri terhadap supercooling degree terlihat acak. Hal ini bersesuaian dengan pengaruhnya yang rendah terhadap perpindahan kalor larutan. Konsentrasi larutan juga berpengaruh terhadap waktu tercapainya temperatur minimum, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.15. Semakin tinggi konsentrasi, maka akan semakin lama waktu yang dibutuhkan. Gambar 4.10 dan 4.11 memperlihatkan nilai titik beku larutan Aisley terhadap variasi konsentrasi dan kelajuan putaran scraper blade. Dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan, maka semakin rendah titik bekunya, sedangkan pengaruh kelajuan putaran scraper blade terlihat tidak terlalu signifikan. Derajat supercooling dapat dihitung ketika titik beku larutan dan temperatur minimumnya diketahui. Hasil perhitungan tersebut diperlihatkan pada grafik di gambar ini. Derajat supercooling didapatkan dengan cara mengurangi nilai titik beku dengan temperatur minimum larutan selama proses pembentukan ice slurry. Semakin tinggi konsentrasi larutan, titik bekunya akan semakin rendah. Hal ini yang pada akhirnya menurunkan nilai derajat supercooling. Semakin tinggi konsentrasi, maka akan semakin rendah derajat supercooling yang terjadi. Selanjutnya tentang perhitungan fraksi S. Pada grafik terlihat bahwa fraksi S paling tinggi dihasilkan oleh larutan dengan konsentrasi paling rendah. Hal ini dapat disebabkan karena pada konsentrasi yang rendah, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai proses kristalisasi lebih cepat, sehingga pertumbuhan kristal esnya juga lebih cepat. Konsentrasi yang rendah juga membutuhkan energi nukleasi yang rendah. Selain itu, semakin tinggi kecepatan putaran scraper blade, fraksi S yang dihasilkan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan putaran scraper meningkatkan turbulensi yang pada akhirnya meningkatkan koefisien perpindahan kalor di dalam evaporator. Kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati pengaruh dari konsentrasi larutan dan laju putaran scraper blade terhadap karakteristik pembentukan ice slurry. Berdasarkan penelitian yang didapatkan, COP sistem refrigerasi semakin berkurang seiring dengan menurunnya temperatur di dalam evaporator. Laju penurunan temperatur paling cepat adalah minus 0,58 derajat Celcius per menit. Nilai ini didapatkan pada konsentrasi 2,4% dan laju putaran scraper blade 500 rpm. Proses pembentukan ice slurry dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu undercooling, nucleation, dan crystal growth. Semakin tinggi konsentrasi larutan, maka akan semakin rendah titik beku dan derajat supercooling. Konsentrasi larutan yang tinggi juga akan semakin menurunkan temperatur minimum yang dapat dicapai oleh larutan dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai temperatur tersebut. Akan tetapi, fraksi S tertinggi didapatkan dari konsentrasi yang paling rendah, yaitu 2,4%. Fraksi S juga cenderung naik sedikit untuk setiap kenaikan laju putaran scraper blade. Sekian presentasi yang saya berikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.